Selamat siang, kembali lagi bersama saya Denisa Aprilian Danis dalam acara Dua Sisi. Baik, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial. Di sebelah kiri saya ada Bapak Iksan Adila Maulana selaku politisi PDIP, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Linda Salsa Aprianti selaku pemerhati sekaligus pengamat politik. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kepemimpinan Megawati. Baik, untuk pernyataan yang pertama, di sini saya akan menanyakan bagaimana pandangan Bapak Iksan terkait Megawati, terkait Ibu Megawati. Silakan Bapak Iksan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinesa telah memberikan saya waktu. Oke. Ini saya ditanya tentang bagaimana pandangan saya tentang Megawati. Jelas bahwasanya Megawati merupakan sebuah sosok figur bagi bangsa Indonesia dan merupakan Presiden Republik Indonesia yang kelima juga. Megawati merupakan sebuah aset yang berharga dari negara sekaligus putri dari Soekarno, yang mana Soekarno itu merupakan, kita tahu, tokoh sentral Indonesia dalam kemerdekaan. Dan Soekarno, beliau itu mewariskan sifatnya itu ke Megawati. Yang jelas menurut saya Megawati itu merupakan tokoh dan figur panutan bagi wanita maupun politisi dari seluruh partai. Baik, tersebut ada pendapat dari Bapak Iksan. Sekarang kita beralih ke Ibu Linda. Bagaimana Ibu Linda statement Anda terkait sosok Ibu Megawati? Menurut saya Ibu Megawati itu adalah sosok yang sangat memang benar menjadi sangat panutan di Indonesia, karena di usianya yang sudah tua dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, bahkan dia masih memimpin partainya walaupun sudah diwariskan kepada anaknya yaitu Puan Maharani. Namun jejaknya sebagai seorang pemimpin itu menjadi sangat penting bagi Indonesia. Baik, kita beralih ke Bapak Iksan selaku politisi PDIP. Nah, Bapak Iksan yang lebih tahu bagaimana seluk-beluk PDIP. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana manuver Ibu Megawati selama masa kepemimpinannya. Silakan Bapak Iksan. Oke, baik. Perlu saya jelaskan bahwasanya di era kepemimpinan Megawati itu Indonesia benar-benar bagus gitu, secara ekonomi, secara demokrasi itu berjalan lancar gitu. Enggak seperti era sebelumnya bahwasanya kepemimpinan negara kita itu lebih ke otoriter, tapi mungkin di masa Megawati itu kepemimpinan kita itu lebih demokrasi dengan terciptanya partai baru dan koalisi serta Lebih banyak partai gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Dan di sini juga terlihat bahwasanya Megawati juga sangat baik gitu setelah era kepemimpinan Gus Dur lungsur. Ya. Mungkin itu pandangan dari Bapak Iksan selaku politisi PDIP. Tetapi kita beralih ke Ibu Linda. Nah, bagaimana nih Ibu Linda, pandangan Ibu Linda terkait manuver dari Ibu Megawati selaku pemerhati sekaligus pengamat politik? Silahkan Ibu. Sebenarnya saya setuju dengan pernyataan, dengan pandangan yang Bapak Iksan lontarkan, ya. Tapi akan saya kritik sedikit bahwasanya sebenarnya memang Megawati itu selama kepemimpinannya Indonesia menjadi lebih demokratis. Ya, benar. Tetapi perekonomian itu tidak maju. Dalam arti ya tidak berkembang juga, tidak lebih baik juga. Kenapa? Kalau memang pada zaman Megawati ekonomi itu menjadi lebih baik, tidak akan ada berita bahwa pada masa kepemimpinannya tercipta banyaknya korupsi. Tidak akan seperti itu kalau memang di kepemimpinannya ekonomi menjadi lebih baik.
Saya hanya tidak setuju dengan statement tersebut saja. Dan juga Megawati mendapat kepemimpinannya itu karena dilengsarkannya Gus Dur, bukan karena dari pemilu. Nyatanya dia dikalahkan oleh SBY. Iya, ya, benar. Nah, bagaimana Bapak Iksan? Oke, baik. Ada yang perlu saya luruskan dari statement Ibu Linda itu sebagai pengamat politik. Kita harus tahu dulu dari mana histori ini berjalan, dari mana Asal muasalnya. iya, dari mana Megawati itu bisa menjadi presiden. Jangan sampai ada kata Megawati itu melungsurkan Gus Dur sebagai presiden. Karena kata melungsurkan itu menurut saya terlalu kriminal gitu untuk seorang Megawati. Mungkin banyak statement, banyak dalil dari pihak Gus Dur yang mengatakanlah bahwasanya Amin Rais tuh yang melungsurkan Gus Dur atau Megawati lah yang melungsurkan Gus Dur. Tapi pada kenyataannya kan bukan seperti itu, enggak seperti itu. Ada isu, ada kontroversial yang terjadi di era kepemimpinan Gus Dur yang mana itu enggak disukai oleh halayak, enggak disukai oleh rakyat. Sehingga dilungsurkan itu bukan mutlak dari Megawati, walaupun menurut saya itu bukan dari Megawati. Nggak ada bukti yang konkret, nggak ada bukti yang fenomenal yang membuat Megawati itu menjadi provokator, menjadi motor untuk pelengseran Gus Dur. Itu nggak ada. Megawati itu memang betul-betul dia bekerja untuk bangsa, nggak seperti yang diciptakan oleh halayak menurut saya. Baik, jadi belum konkret gitu ya. Nah, bagaimana Ibu Linda? Maaf Bapak Iksan, tapi saya hanya bilang, saya hanya ngomong bahwasanya Megawati diangkat menjadi presiden setelah Gus Dur diturunkan. Saya tidak membahas bahwa Megawati itu yang menurunkan Gus Dur. Betul. Bagaimana nih Bapak Iksan? Tadi kan ada sedikit statement yang bilang dari Bu Linda itu bahwasanya ya mengarah ke sana gitu, walaupun secara lihat mungkin statementnya nggak ke sana, tapi ada keinginan Ibu Linda untuk mengarahkan statement ke sana. Loh, belum tentu loh. Jika memang saya mengarah ke sana, saya akan bilang langsung. Saya akan hanya bilang Megawati diangkat menjadi presiden setelah Gus Dur diturunkan. Saya tidak membahas siapa yang menurunkan Gus Dur. Saya tidak menuduh. Saya hanya bilang pernyataan saya hanya seperti itu. Anda sendiri yang bilang kalau secara tidak langsung Megawati itu menurunkan Gus Dur. Kalau memang Anda bicara seperti itu, berarti memang Anda mengakui dong Megawati yang menurunkan Gus Dur. Oh tidak begitu caranya ya. Tidak seperti itu. Saya tidak bilang Megawati itu melungsurkan Gus Dur. Saya Kalau memang Anda seperti itu, kan tadi ngomong Anda bilang saya tidak setuju bahwa Ibu Linda yang berbicara bahwa Megawati melungsurkan Gus Dur. Pasti secara tidak langsung Anda itu menyatakan bahwa Anda berpendapat seperti itu, sedangkan saya tidak. Saya berpendapat bahwasanya ada bahasa tubuh, bahasa mungkin yang tersirat dari Ibu Linda yang mengatakan bahwasanya Megawati itu melungsurkan Gus Dur. Ada bahasa. Memang ada bahasa tubuh saya yang mengatakan seperti itu, tapi saya tidak mengarah ke sana. Ya, Anda terus yang saya ingin pertanyaan saya adalah menurut Anda apakah Megawati itu benar-benar jadi presidennya murni atau enggak? Itu aja pertanyaan saya ke sana gitu. memang Megawati itu menjadi presiden secara sah, secara murni. Namun saya bilang kan setelah Gus Dur diturunkan, saya tidak membahas bahwa Megawati diangkat secara tidak sah. Saya hanya bilang bahwa Megawati itu diangkat jadi presidennya setelah Gus Dur diturunkan. Dan juga sebentar. Dan juga Megawati juga kalah kok sama SBY. Ya, baik. Kata diturunkan itu berarti otomatis itu menuju ada orang lain yang menurunkan Megawati. Diturunkan itu bukan menurunkan sendiri, tapi diturunkan itu
dia turun secara dipaksa. Saya ingin bertanya, menurut Anda itu siapa yang menurunkan Gus Dur? Siapa? Katanya saya sih Anda tahu jawabannya. Saya yakin Anda tahu jawabannya. Siapa? Saya tidak akan menyebutkan. Ya berarti Anda itu- sendiri yang sudah menyebutkan Oh berarti sebelumnya. Anda itu setuju bahwasanya Gus Dur itu diluncurkan oleh Megawati. Ya memang saya setuju. Tapi bukan saya saja yang setuju. Anda juga saya rasa setuju karena Anda yang memang sebelumnya sudah menyatakan bahwa sudah membahas gitu ya bahwa Megawati yang menurunkan Gus Dur seperti itu. Enggak, saya nggak membahas. Justru saya kan tadi membahas tentang perekonomian, saya membahas tentang kepemimpinan Megawati yang baik. Yakin Anda tidak membahas? Kita bisa kok lihat kamera. Bisa diputar ulang loh. Saya nggak membahas itu. Saya membahas tentang bahwasanya kepemimpinan Megawati itu memang menjadikan sosok figur untuk Indonesia. Itu yang saya bahas. Saya nggak membahas bahwasanya Megawati Gus Dur atau kayak gimana. Ada tayangan ulang, ada reply yang kita bisa baca. Bahwa saya jelas menyatakan bahwasanya ekonomi yang membaik, terus demokrasi yang membaik, dan Megawati merupakan sosok figur untuk di negara demokrasi ini menurut saya. Karena kepemimpinannya itu layak, yang betul-betul layak menurut saya. Jika memang kepemimpinannya layak, tidak akan ada kasus korupsi di Indonesia yang banyak pada masa kepemimpinannya. Korupsi, sekarang kita bahas korupsi. Silakan. Ya, yang namanya korupsi itu yang pertama emang dari kesadaran sendiri. Mungkin dikarenakan masa sebelumnya, mana itu terkurung oleh suatu delegasi dari masa Megawati itu meluapkan. Tapi menurut saya yang namanya korupsi itu kita nggak bisa menyalahkan secara personal bahwasanya di masa kepemimpinan Megawati korupsi menjadi jadi. Nggak seperti itu. Bahkan sekarang lebih parah lagi. Kita lihat kepemimpinan sekarang siapa? Mohon maaf saya nggak bisa sebutkan itu pemimpinan sekarang lebih parah lagi, dan memang menurut saya korupsi itu nggak bisa kita sebutkan di Megawati. Justru Megawati itu orang yang menangani korupsi dengan membentuk KPK. Itu yang bentukan Megawati itu untuk menanggulangi Mohon korupsi. maaf Bapak Ihsan, Anda menyebut bahwa masa kepemimpinan sekarang lebih parah korupsinya. Tapi mohon maaf, kepemimpinan sekarang kan memang anak buah Megawati juga. Berarti secara tidak langsung Anda menghina anak buah Megawati dong. Maksud saya bukan seperti itu. Tolong dengarkan yang baik-baik. Jadi perlu diluruskan dari pemimpin sekarang. Jadi mungkin secara data dari Bank Dunia atau mungkin data dari Forum Dunia bahwa korupsi sekarang itu lebih parah. Dan emang itu tuh banyak terjadi di negara-negara lain, kayak Sri Lanka, kayak India. Korupsi itu sudah menjadi makanan gitu. Walaupun secara survei emang Indonesia itu sekarang itu korupsinya banyak. Suatu negara itu tidak akan melarang terjadinya korupsi jika pemimpinnya baik. Iya, benar. Bapak Ihsan, Yang namanya korupsi jika banyak korupsi pada masa kepemimpinannya berarti dia kurang tegas, kurang baik. tidak seperti itu ya. Jadi seperti ini mungkin Pak Iksan. Seorang negara, sebuah negara itu tergantung oleh kepemimpinannya. Berarti kalau misalkan di negara itu banyak korupsi, itu bergantung kepada siapa pemimpinnya. Mungkin gitu ya, ya sudah. Kita nggak bisa mendefinisikan sebuah kesalahan itu kepada satu orang. Karena negara ini yang pertama negara demokrasi, dikelola oleh eksekutif, legislatif, yudikatif. Nggak bisa kita menyalahkan eksekutif. Kalau yang korupsi itu legislatif, nggak bisa kita menyalahkan itu. Ada mungkin segelintir orang yang tidak mempunyai moral, yang mempunyai perilaku kejahatan yang melakukan korupsi. Banyak dari partai-partai oposisi.
Ya baik, begini ya. Anda bilang tadi, saya ulang ya, Anda bilang tadi bahwasanya di era kepemimpinan sekarang itu memang lebih parah korupsinya, perekonomian merosot dan lain sebagainya. Buktinya sekarang Megawati sudah diturunkan, maksudnya sudah tidak memimpin lagi, tidak sebagai presiden lagi, sudah menjadi anggota DPR. Walaupun Megawati sudah tidak jadi pemimpin dan jadi anggota DPR, juga korupsi masih marak. Gimana? Oke, baik. Jadi gimana ya? Sebelum Anda berucap itu harus tahu dan apakah sekarang Megawati itu anggota DPR? Memang bukan. Tadi Anda bilang bahwasanya Megawati itu ada anggota DPR. Oke, saya koreksi yang tadi saya omongkan. Saya maksud adalah mantan anggota DPR yang memang anaknya itu sudah menjadi anggota DPR sekarang, sudah menjadi ketua DPR. Dan memang mungkin anaknya juga mewarisi sifat-sifat dari Megawati. Nggak bisa seperti itu. Jadi Anda itu menuduh itu tanpa fakta yang jelas. Menurut saya yang dinamakan korupsi itu kita nggak bisa menjalankan pada satu subjek. Ada subjek lain, sudah jelas. Saya ingin bertanya untuk kasus korupsi, pernahkah Megawati korupsi? Pernahkah mungkin dari kepemimpinan sekarang Pak Jokowi korupsi? Tidak pernah. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Memang Megawati ataupun Jokowi itu tidak pernah, mungkin tidak pernah korupsi, tapi saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi nyatanya Megawati memang membentuk KPK, dan Megawati itu seperti apa ya, menjadikan korupsi, menjadikan kasus korupsi, menjadikan KPK sebagai senjatanya untuk melongsorkan Gus Dur. Salah, statement yang salah. Kenapa ya saya katakan statement yang salah? Karena gini sebentar. KPK itu nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan Gus Dur. Nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan Gus Dur, perlu saya ucapkan. Emang Gus Dur sini ingin membubarkan sebuah DPR, tapi KPK itu berada di ranah yang berbeda. Jangan kaitkan KPK itu dengan Gus Dur. Untuk itu saya harus lebih banyak lagi bahwasanya nggak cuma kepemimpinan Megawati, nggak cuma kepemimpinan Jokowi, kepemimpinan SBY, Gus Dur, Habibie, Soekarno, korupsi itu udah ada. Emang sudah ada itu supaya semakin meningkat. Ini perlu itu lebih diinikan lagi, jangan asal bahwasanya hanya dua kepemimpinan saya. Baik, jadi pada intinya bisa disebutkan bahwa korupsi itu tidak hanya disebabkan oleh satu orang saja, begitu mungkin Pak Eksenius. Baik, sekarang kita beralih ke topik lain, yaitu Megawati itu diisukan kerap dijuluki sebagai penjual aset negara. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Silakan Ustaz. Ya, perlu saya benarkan juga nih dari pikiran rakyat atau pikiran bajer-bajer yang negatif dan tidak tahu apa itu permasalahan. Jadi banyak orang yang statementnya itu ngaco gitu, ngawur dan ngibul saya. Jadi penjual aset itu bukan berarti Megawati menjual aset. Kayak Megawati diisukan menjual pulau. Apakah Pulau Bali sekarang dijual? Kan tidak. Enggak seperti itu. Terus Megawati diisukan juga menjual beberapa perusahaan yang kayak gitu. Enggak seperti itu. Ada alasan yang konkret yang membuat mungkin bukan menjual tapi mengalihkan akuisisi dari Indonesia ke yang lain. Tapi di sini itu memang keadaan ekonomi kita itu mungkin sedang meningkat dikarenakan banyak konflik yang terjadi, dan kita bisa tahu bahwasanya untuk mengurangi inflasi, untuk mengurangi
globalisasi atau inflasi dunia, perlu adanya sebuah manuver yang mana itu bisa merehatkan sejenak perekonomian bangsa. Oke, sekarang kita beralih ke Ibu Linda. Bagaimana Ibu Linda terkait statement tersebut bahwa hal tersebut tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin ya, bahwa pemimpin itu menjual aset negara, itu bukan sikap seorang pemimpin. Bagaimana Ibu Linda? Ya memang benar, Denisa. Megawati itu menurut saya gegabah. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan bahwa jika dia menjual BUMN pada waktu itu, lihatlah sekarang nasib rakyat Indonesia yang sudah tidak terarah seperti itu karena ulahnya pada zaman dahulu. Dan memang itu fakta kok, dia menjual sebagian BUMN memang tidak seluruhnya, hanya sebagian. Tapi lihatlah dampaknya sekarang terhadap negara Indonesia jadi dikuasai oleh negara asing loh, Bapak Islam. Oke, baik. Perlu saya luruskan sekali lagi bahwasanya di sini itu Megawati itu sama sekali nggak menjual aset negara ya. Yang namanya menjual aset negara ya nggak bisa gitu. Bahwasanya kedaulatan itu nggak bisa dijual. Salah tangkap kayak BUMN itu. Kayak Megawati menjual kayak Indosat. Itu tuh dalam artian bukan Megawati menjual Indosat. Mohon maaf Bapak Islam, Anda ini seperti tidak setuju bahwa Megawati diisukan menjual aset negara, tapi Anda sendiri yang bilang bahwa tidak semuanya, hanya beberapa. Anda mengerti tidak? Apa yang saya katakan? Anda kalau tidak terima, bilang saja Bapak Islam. Memang faktanya seperti itu kok. Anda bisa lihat di berita-berita di web, di Google, di mana-mana sudah tertera bahwa Megawati memang menjual BUMN di Indonesia dan dipindahkan kepemilikannya menjadi milik asing. Oke, baik. Perlu saya luruskan sekali lagi bahwasanya Megawati itu nggak menjual aset negara dalam artian nggak skala besar, aset negara itu dalam skala besar. Megawati memang kayak mengakuisisi BUMN, tapi BUMN bukan dalam arti keseluruhan BUMN. Ini beberapa kayak Indosat, yang mana mungkin itu bisa menjadikan sebuah modal atau referensi untuk perubahan ekonomi itu dari Indonesia. Jadi enggak seperti yang dibilang dan diisukan menjual sebuah pulau, enggak. Kayak gigitannya itu emang Megawati itu enggak menjual, tapi emang itu udah secara hukum di PBB dan kita nggak bisa selalu memaksakan yang bukan milik negara kita sendiri. Jadi perlu saya luruskan juga, nggak ada yang namanya menjual, nggak ada, kecuali untuk menumbuhkan ekonomi dari Indonesia. Oke, baik, karena sudah menunjukkan tenggat waktu, jadi langsung saja kita masuk ke statement terakhir. 30 detik dimulai dari Pak Iksan, silakan. Oke, terus saya jelaskan bahwasanya Megawati merupakan sebuah wanita dan sosok figur yang sudah ada bahkan sebelum kamu ada, bahkan sebelum politisi yang sekarang berkembang itu ada. Dia merupakan sosok figur dan tentu pengalamannya pun sudah matang di dalam partai. Zaman 1997, 96, 65, dan memang dia itu bisa jadikan panutan dan sosok perempuan yang hebat dan pertama di Indonesia yang menjadi presiden. Dan kita perlu mengapresiasi apa langkahnya. Selanjutnya statement terakhir dari Ibu Linda, silakan. Tidak akan terlalu panjang, hanya satu kalimat saja menurut saya untuk Megawati. Selamat di era kepemimpinan Anda. Setelah Anda selesai memimpin, Anda hanya meninggalkan nama warisan dari ayah Anda, yaitu Soekarno.
Oke, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memimpin yang memimpin. Saya akhiri dua sisi siang ini. Terima kasih Ibu Linda, Bapak Iksan. Sampai jumpa di dua sisi pekan depan. Sampai jumpa.